Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Shalom semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih buat kehadirannya di Sunday Service pertama Rumah Harmoni teman-teman ya. Ya, kasih tepuk tangan yang paling lebih meriah lagi dong. Haleluya ya. Berapapun yang kita hadir ya, kita mulai dari awal lagi ya teman-teman ya. Nggak masalah, oke? Nah hari ini kita akan masuk kepada seri yang pertama di bulan Januari yaitu Encounter with God. Dan hari ini kita akan belajar tentang kecaplah dan lihatlah. Ya, kita akan ambil ayat ini dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Alkitab katakan apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, Mazmur ini adalah sebuah pujian ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan kita tahu bahwa waktu Daud menulis Mazmur ini bukan pada saat keadaannya baik-baik saja, dia sedang pura-pura gila. Katakan sama-sama pura-pura gila. Ya, kenapa dia pura-pura gila? Karena dia sedang dikejar-kejar oleh rajanya sendiri, dia sedang dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri ya yang sedang ingin menyingkirkan dia. Tapi yang luar biasa sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, Daud tetap bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, dan ini yang luar biasa. Katakan sama-sama kecaplah dan lihatlah. Ya, teman-teman tahu ya, dari ayat ini kemudian kita bisa mendapatkan ada sebuah pujian. Tahu pujiannya? Ya, kecaplah dan lihatlah. Ya, teman-teman tahu nggak bahwa di Indonesia ini kita tuh punya 5.300 lebih makanan kuliner. Ya, jadi kalau teman-teman semua di sini suka makan, suka kuliner, kalau kita mencoba makanan kuliner yang baru atau kita makan di restoran yang baru, biasanya kan yang kita lihat itu adalah menunya, betul nggak sih? Kalau menunya ada gambarnya, maka apa yang terjadi? Kalau kita suka dengan gambarnya, dan kalau gambarnya membuat kita ngiler, maka kita akan pesan makanannya. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi pada prinsipnya adalah orang biasanya lihat dulu, baru pesen, baru dicobain. Yang mengerti katakan amin. Tetapi yang luar biasa adalah Daud kemudian berkata kepada kita hari ini, kecaplah dulu, baru lihatlah. Nah hari ini pertanyaannya adalah, mau nggak kita hari ini mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Halo? Mau nggak kita ngalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Masalahnya begini teman-teman, masalahnya seringkali kita lihat dulu, baru kita mengecap. Iya kan? Hari ini Daud memberikan sebuah perspektif yang berbeda kepada kita. Teman-teman semua, waktu saya masih kecil, saya nih paling susah makan sayur. Jadi kalau dulu diajarin makan sayur sama orang tua, ada nggak yang punya pengalaman sama dengan saya begini? Mata disuruh merem dulu, baru makanan masuk. Ada yang begitu? Pernah ngalami kayak begitu? Karena kalau saya waktu masih kecil diajarin makan sayur, ngeliat dulu, maka nggak bakalan mau. Yang mengerti katakan haleluya. Betul nggak sih? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar melihat terlebih dahulu. Karena kalau kita ngelihat dulu, maka kita nggak akan pernah mengecap yang namanya kebaikan Tuhan. Dan ini bicara masalah iman. Katakan sama-sama, ini bicara masalah iman. Betul nggak sih?
Tuhan ingin menyatakan kebaikannya kepada kita. Tapi masalahnya adalah begini. Masalahnya kita percaya nggak dengan apa yang Tuhan sodorkan kepada kita? Kita percaya nggak dengan apa yang Tuhan sedang berikan kepada kita? Karena kalau kita lihat dulu apa yang Tuhan berikan kepada kita nggak akan pernah mengecap kebaikan Tuhan. Halo? Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, kita mengerti bahwa ya Tuhan itu punya rencana yang sangat luar biasa. Makanya di sini dikatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana dari awal sampai akhir. Dan Dia tidak pernah memberitahukan rencana detailnya itu di depan. Halo. Kalau Dia kasih tahu rencananya di depan, belum tentu kita mau masuk. Betul nggak? Karena jalan yang Tuhan berikan kepada kita bukan jalan tol, teman-teman. Jalan yang Tuhan berikan kepada kita bukan jalan yang mulus. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya waktu kita ada di tujuan kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya Dia proses kita, makanya Dia bentuk kita. Pertanyaannya, percaya nggak kita ketika Tuhan sodorkan kebaikan buat kita dan kita mau mengecapnya terlebih dahulu sebelum kita melihatnya? Halo? Itulah yang namanya iman. Nah, apa hubungannya dengan perjumpaan dengan Tuhan? Hubungannya adalah bahwa begini, kita nggak akan pernah punya pengalaman mengecap kebaikan Tuhan kalau kita cuma setengah percaya saja sama Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita nggak mau masuk dalam rencana Tuhan. Makanya begini, kita harus beriman dulu. Jangan lihat dulu. Kalau kita cuma sekedar melihat, percayalah teman-teman, bahwa begini ya, situasi dan kondisi kadang-kadang bisa membuat kita lemah. Setuju gak sih? Iya kan? Kita lihat keluarga kita lihat pekerjaan kita lihat bisnis kita, bisa membuat kita lemah. Tapi apa yang membuat setiap kita masih berjalan sampai dengan hari ini? Apa yang membuat kita masih gak nyerah sampai hari ini? Karena kita tahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang menyodorkan segala sesuatu kepada kita, pasti segala sesuatunya kebaikan buat kita. Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Satu hari ada seorang muda yang sangat kaya. Katakan sama-sama, orang muda. Kaya. Ya, agak jarang-jarang ya. Iya kan? Tapi saya percaya di Rumah Harmoni, muda-muda kaya-kaya. Haleluya, ya kan? Kaya akan kebaikan tentunya, ya kan? Ya, ada orang muda yang kaya, kemudian dia datang kepada Yesus dan berkata begini, guru yang baik, katakan sama-sama guru yang baik. Kemudian dia berkata, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus berkata, lakukanlah semua hukum-hukum Musa. Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian dikatakan begini kepada orang yang kaya tersebut. Aku sudah melakukannya dari aku masih muda. Kemudian Yesus berkata begini. Kalau kamu hendak sempurna, maka pulanglah. Jual segala yang menjadi milik kamu. Dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Halo? Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa begini. Anak muda tersebut pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa dan sedih hatinya. Padahal begini, di awal dia berkata apa? Guru yang baik. Halo? Awalnya dia ngomong apa? Guru yang baik. Dikasih tahu sama Yesus, kalau kamu mau ikut aku, pulang, jual. Baru sebentar teman-teman, dia baru ngomong guru yang baik. Tiba-tiba begitu dikasih tahu sama Yesus, dia pulang. Memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi gue percaya di dalam hati anak muda kaya tersebut, dia berkata dalam hatinya, Tuhan jahat banget. Halo? Bener gak? Di awal dia bilang guru yang baik, begitu Yesus kasih tahu, Yesus sodorkan kebaikannya, anak muda ini kecewa dan meninggalkan Yesus. Kenapa?
Karena kadang-kadang begini teman-teman. Karena definisi kebaikan versi kita seringkali beda dengan kebaikan versi Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia masalahnya. Halo? Klik sekali lagi. Baca ini baik-baik, tolong dijawab. 1, 2, 3. Kita akan menyebut Tuhan kita baik jika... Halo? Ini pertanyaan. Perlu dijawab. Ulang. Kita akan menyebut Tuhan kita baik jika... Tolong dijawab. Jika... Segala sesuatunya baik. Terus jika... Tuhan menyertai kita. Jika... Wah, iya kan? Kalau keluarga kita baik-baik, ya kan? Suami kita sabar, baik hati, pemurah, anak baik-baik, pinter-pinter semua, bisa kuliah ke luar negeri, betul gak sih? Tabungan tidak pernah habis, terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu baru Tuhan baik. Itu kan pemahaman kita tentang kebaikan kan? Betul gak sih? Muda kaya, tua bahagia, matinya haleluya. Kita kan kepengennya yang begitu terus, betul gak sih? Tapi bagaimana kalau kemudian Tuhan belum memberkati kehidupan kita? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan baik? Halo? Bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian doa kita gak dijawab-jawab sama Tuhan? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan baik? Halo? Kalau hari ini kita sakit, kita udah pergi ke berbagai macam dokter, kita udah makan berbagai macam obat, kita udah disuntik dari ujung kaki sampai ujung kepala, disuntik semua, masih gak sembuh-sembuh. Masihkah kita berkata, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita? Halo? Sekali lagi teman-teman, definisi kebaikan. Manusia beda dengan definisi kebaikan versinya Tuhan. Itu sebabnya kenapa Daud berkata kepada kita, "Hei, kecaplah dulu, baru lihatlah." Halo? Masih belum ada yang amin nih. Memang agak susah-susah gampang nih ya kan. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, coba kita next dulu ya kan. Saya berharap nanti teman-teman di akhir bisa loncat-loncat sambil berkata amin, 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 amin. Oke. Yakobus 5 ayat yang ke-11 ya. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah, katakan sama-sama, telah bertekun. Lanjut 1, 2, 3. Kamu telah mendengar. Teman-teman, katakan sama-sama ketekunan. Katakan sama-sama pada akhirnya. Ini dua kata yang luar biasa nih teman-teman. Halo? Ketika Tuhan menyodorkan sesuatu kepada kita yang gak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita mengecap semuanya itu. Dan kemudian kita melakukannya dengan ketekunan. Alkitab berkata, pada akhirnya Ayub menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Halo? Jadi waktu Tuhan belum memberkati kehidupan kita. Waktu Tuhan belum menyembuhkan sakitnya kita. Tapi kalau kita mau mengecap kebaikan Tuhan, kita mau tetap berjalan di dalam Tuhan. Percayalah, ujungnya pasti indah. Setuju gak? Masalahnya begini, masalahnya bukan di ujungnya, masalahnya di awalnya dulu nih. Kita mau mengecap Tuhan dulu gak? Ini masalahnya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ini masalahnya ini. Iya kan? Ayub punya ketekunan, halo. Iya kan? Karena kalau kita membaca kisah tentang Ayub, coba kita buka Ayub ya. Ayub 42 ayat yang ke-5, perhatikan baik. Alkitab katakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Teman-teman bisa melihat bahwa ternyata waktu itu Ayub ikut Tuhan karena ikut-ikutan. Halo? Wih, komsel yuk.
Komsel, ya kan? Woi, ke rumah Harmoni yuk. Ke rumah Harmoni. Tapi masalahnya Ayub tidak punya hubungan sama Tuhan. Masalahnya Ayub nggak bergaul dengan Tuhan. Masalahnya Ayub tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia hanya mengenal Tuhannya hanya dari apa kata orang. Tapi ayat yang ke-6 berkata, ya kan? Makanya ayat yang ke-6 ya, dikatakan begini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katakan sama-sama, tetapi sekarang. Iya kan? Teman-teman bisa lihat ya. Dengan apapun yang dialami oleh Ayub. Gua nggak usah ceritain lagi lah apa yang dialami sama Ayub ya kan. Karena ngeri-ngeri sedap. Halo? Anaknya mati semua. Harta kekayaannya habis, bis. Ayub kemudian kena sakit kulit yang sangat bau dan sangat gatal. Halo? Teman-temannya, sahabat-sahabatnya bukan mendampingi Ayub, malah menghakimi Ayub. Dari semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bahkan Ayub berkata begini. Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Halo? Berarti kan begini kan? Berarti Ayub itu pernah berkata-kata yang gak benar tentang Tuhan kan? Betul gak sih? Waktu Tuhan menyatakan sesuatu dalam kehidupan Ayub. Waktu Ayub masuk dalam rencana Tuhan. Teman-teman lihat ya. Apa yang dialami Ayub itu bukan terus naik dan bukan jadi ekor. Halo? Bukan. Hidupnya tuh nyungsep, katakan nyungsep, sep. Sampai dia berkata-kata yang gak benar tentang Tuhan. Halo? Tapi waktu dia pada akhirnya, dia terus bertekun dan pada akhirnya Tuhan kembalikan semua. Bahkan Alkitab berkata dalam Ayub 42. Coba kita lihat apa yang Tuhan kembalikan dalam kehidupan Ayub. Ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dulu. Katakan sama-sama, lebih daripada hidupnya yang dulu. Ya kan, masalahnya ini ya, kita mau lebihnya. Tapi mulainya kita susah nih. Kita mau endingnya, kita nggak mau mengecapnya. Kalau teman-teman mau lihat kemuliaannya, teman-teman harus belajar untuk mengecapnya terlebih dahulu. Oke? Kemudian ayatnya katakan begini, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Halo? Waktu Ayub masuk dalam rencana Tuhan. Segala sesuatunya habis. Tapi Ayub menjalaninya dengan ketekunan. Bahwa pada akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. Bahkan Alkitab mencatat dalam terjemahan versi bahasa Inggris. Matilah Ayub. Ayub dalam keadaan tua dan penuh. Halo? Ayub pada akhirnya bisa berkata Tuhan itu baik. Karena Ayub bertekun. Ayub punya ketekunan dan pada akhirnya dia bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apa yang terjadi kalau Ayub kemudian tidak bertekun? Apa yang terjadi kalau kemudian Ayub menyerah di tengah jalan? Apa yang terjadi kalau Ayub kemudian gagal di tengah jalan? Dia nggak mencoba lagi, dia nggak bertekun lagi, dia nggak
jalanin lagi. Maka endingnya pasti akan beda. Setuju gak sih? Halo? Banyak orang Kristen ketika membaca kisah tentang Ayub, kita mau endingnya, kita tengking awalnya. Iya kan gitu kan. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Cara kerja Tuhan tuh bukan kayak begitu guys. Iya kan? Tuhan mau komplit semuanya dari awal sampai akhir. Ya kan? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan apa? Alkitab katakan begini. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti begini. Kalau belum indah artinya belum waktunya teman-teman. Kalau belum indah yang terjadi dalam kehidupan kita, oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Kalau belum indah, jangan berhenti. Kalau belum indah, jalan terus. Kalau belum indah, teruslah hidup dalam ketekunan. Halo. Jangan sampai masalah terjadi, kita kehilangan iman kita. Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, iman kita rontok, pengharapan kita mati. Jangan, bertekunlah seperti Ayub. Katakan sama-sama, bertekunlah seperti Ayub. Iya kan? Bahkan Alkitab berkata, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, inilah masalah kita. Masalah kita apa? Masalah kita adalah kita tidak dapat menyelami. Kita tidak dapat mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Halo. Karena kita nggak ngerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Makanya jangan so tahu. Jangan menghakimi Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Halo. Tuhan itu Tuhan yang baik. Kebaikannya nggak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kebaikan kita yang sering kali berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia teman-teman. Ya, makanya Daud berkata, kecaplah dulu, baru lihatlah. Karena kita nggak akan mungkin ngerti, ya, kalau kita nggak pernah mengecapnya terlebih dahulu. Percaya dulu aja bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita nggak akan menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Dari awal sampai akhir, ya kan? Kita punya kesulitan untuk mengerti di awalnya, teman-teman. Ya. Siapa di sini yang suka duren? Wish. Mangga besar deket. Ya. Sepanjang jalan Mangga Besar itu duren semua, ya kan? Ada yang 100 ribu. 2 100.000, 3 100.000. Oke. Ya, maksudnya pergilah sendiri makan di sana ya. Karena saya mesti ngurang-ngurangin makanan yang begitu ya, teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita mau tanam duren dan kita pada akhirnya mau makan duren, pertanyaannya, awalnya itu apa? Kayaknya agak gimana gitu ngomongnya. Ngomong aja, biji pak. Saya ulang sekali lagi, ya kan. Kalau kita menanam duren, pada akhirnya kita mau makan duren dari yang kita tanam, pertanyaannya awalnya apa? Awalnya masih biji teman-teman. Nggak kelihatan durennya, betul nggak sih? Keinginan kita kan, kita mau makan duren yang begitu dibuka, warnanya kuning mentega, warnanya putih susu. Begitu kita ambil, kita makan, dagingnya tebal, bijinya kecil. Kita kan maunya makannya yang itu, betul gak sih? Tapi masalahnya, Tuhan gak akan berikan langsung durennya kepada kita. Cara kerja Tuhan, dia bekerja dari awal. Dan awal yang Tuhan berikan kepada kita, dia kasih biji. Halo. Kita mintanya duren, Tuhan kasihnya biji. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya itu. Tuhan kasihnya ini. Dan kalau kita nggak bertekun, dan kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, maka kita buang bijinya.
Itu sebabnya kenapa ada beberapa orang percaya rajin datang ke gereja tapi nggak pernah ngalami janji Tuhan. Kenapa? Dibuang sama dia. Halo, masih ada biji di sini? Tuhan kasihnya biji buat kita. Kita nggak mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, teman-teman. Halo? Betul nggak sih? Aduh. Waktu Tuhan kasih biji, kemudian kita merasa bahwa ini kayaknya bukan yang gua minta nih. Kemudian kita mulai menyerah, kita nggak bertekun, kita nggak menjalaninya. Maka kita nggak akan pernah menerima yang di ujung sana. Halo. Tapi kalau Tuhan kasih kita bijinya, kemudian kita berkata kepada Tuhan, terima kasih, Tuhan memang belum duren. Masih bijinya doang. Ya, tapi aku akan terus bertekun, Tuhan. Aku akan mengerjakannya, aku akan mulai menanamnya, aku akan mulai menyiraminya. Aku akan mulai memberinya pupuk. Mungkin berpuluh-puluh tahun itu kita bertekun, teman-teman. Sampai pada akhirnya muncullah pohon duren. Halo. Makanya kalau Tuhan kasih biji, jangan dibuang. Kalau mau langsung durennya, jangan ke Tuhan. Gunung Kawi lebih cepat. Haleluya. Benar gak sih? Hah? Sama seperti waktu, dulu kan namanya bukan harmoni ini. Dulu namanya kingdom culture, betul gak sih? Dulu saya cuma bikin persekutuan hanya karena apa? Hanya karena saya merasa kok pelayanan kayaknya begini-begini aja ya. Kayaknya mesti ada yang beda deh. Kayaknya kita mesti ada yang beda deh. Kita harus kembali ke pelayanan Tuhan Yesus deh. Kita mesti ada pemuritan deh. Saya lakukan. Dengan bertekun, teman-teman. Berjumpa dengan teman-teman. Ada beberapa di antara kita yang kenal saya kan lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Halo? Waktu saya mulai Tuhan kasih biji, kemudian ketemu dengan Rian. Katakan sama-sama, biji. Ketemu dengan siapa? Rian, yang orangnya kan rada-rada sulit kan ya teman-teman ya, benar sih? Sulit tapi menyenangkan kan gitu ya kan, betul gak sih? Haleluya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Rian ya kan. Ketemu dengan Rian, betul gak sih? Ketemu dengan Rian. Waktu ketemu dengan Rian, kemudian saya berkata begini. Aduh, gak ada harapan kayaknya pelayanan ini. Hah? Kayaknya percuma nih kalau ada Rian nih ya kan. Kemudian saya buang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita gak mungkin ada hari ini. Halo? Karena ada ketekunan, maka akan ada pada akhirnya. Yang mengerti katakan amin. Dan kesulitan kita seringkali adalah kita sulit mengerti di awalnya. Itu sebabnya Daud berkata, kecaplah dulu. Baru kita akan melihatnya. Halo? Berapa banyak di antara kita yang punya pengalaman yang sama? Betul gak sih? Untung dulu gua gak nyerah. Makanya gua jadi seperti ini. Halo? Betul gak sih? Untung waktu gua masuk office di sini, orang-orangnya kejam-kejam, untung gua nggak buru-buru keluar. Sekarang gua jadi direktur, asik kan gitu kan. Banyak orang kesaksian begitu kan, betul gak sih? Iya kan? Untung gue putus sama pacar gue yang dulu. Kalau enggak gue gak ketemu istri gue yang sekarang. Itu gak sih? Kalau kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Pada akhirnya kita akan berkata, untung. Dan keuntungannya itu bukan buat Tuhan. Keuntungannya itu buat kita. Pertanyaannya, mau gak kita mengecapnya terlebih dahulu? Halo? Ada sebuah kisah, saya akan akhiri ya teman-teman ya. Baru 29 menit loh. Ya ternyata lama juga nih. Masih kuat denger? Ya. Teman-teman ada 2 tokoh Alkitab. Yang satu ada dalam perjanjian lama.
Yang satu adalah perjanjian baru. Apa yang dialami oleh mereka. Yang pertama kita akan mempelajari seorang anak muda yang luar biasa dalam kitab Kejadian. Namanya Yusuf. Kalau teman-teman mempelajari kisah tentang Yusuf, kita akan mengerti bahwa di awal waktu Yusuf mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan, kita mengerti di saat dia mendapatkan mimpi, di saat itulah hidupnya langsung jadi susah. Halo? Enggak ya? Hah? Begitu dia dapat mimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya iri kepada dia, dan saudara-saudaranya berencana untuk membunuh dia. Pada akhirnya nggak jadi dibunuh, dibuang menjadi budak ke... Teman-teman bisa bayangkan, dari seorang anak yang punya jubah indah, tiba-tiba harus jadi budak. Pernah nonton film perbudakan? Bajunya kan gembel-gembel kan teman-teman. Begitulah Yusuf. Sampai di istana, ya dia dipercaya banyak hal sama Potifar, digoda sama istrinya Potifar. Singkat cerita, masuk ke dalam penjara. Halo, woi, penjara zaman now beda dengan penjara zaman dulu, cuy. Penjara zaman dulu lebih mengerikan, lebih dark, lebih ngeri. Disitulah Yusuf kemudian dipenjara. Betul gak sih? Dia membantu temannya untuk mengartikan mimpi. Tapi masalahnya temannya lupa sama dia. Yusuf dilupakan. Tapi Yusuf tidak pernah menyerah. Yusuf tidak pernah menyerah dengan visi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Itulah Yusuf. Sampai pada akhirnya 13 tahun kemudian. Katakan saja 13 tahun kemudian. Ya. Dia menerjemahkan mimpi dari Firaun dan dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Haleluya. Mau menjadi orang kedua di negeri ini? Iya kan? Jangan lupa 14 Februari nyoblos teman-teman. Haleluya. Ya kan, pilihan terserah kalian aja deh, ya kan? Yang penting milih dan nyoblos, yang mengerti katakan haleluya. Kita mau ada di posisi puncak, kita mau ada di atas, tapi masalahnya kita nggak pernah mau ketekunannya. Beda dengan Yusuf. Halo. Waktu Yusuf kemudian berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia bertemu nih. Yusuf jadi orang kedua di Mesir, ini kemudian saudara-saudaranya yang tadinya mau membunuh Yusuf, berjumpa muka dengan Yusuf. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ke-45, semua orang prajurit-prajurit disuruh keluar. Yusuf berhadap-hadapan dengan saudara-saudaranya. Waktu Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya, Alkitab berkata, Yusuf menangis dengan keras. Halo? Waktu Yusuf nangis, menurut kalian, keluarga saudara-saudaranya tuh kaget gak? Gua datang ke istana mau minta gandum, ketemu ini penguasa, tiba-tiba nangis. Halo? Saudara-saudaranya kaget, penjaga-penjaga yang berdiri di depan pintu juga kaget. Mereka sambil nguping, kenapa nih? Halo? Kemudian Yusuf berkata begini, hei, akulah Yusuf, saudara kalian. Pertanyaannya, bisa nggak Yusuf panggil itu pengawal, masukin ini trondolo kecut, masuk penjara? Bisa nggak? Bisa nggak Yusuf katakan seperti itu? Bisa. Tapi Kejadian 45 ayat yang kelima, Alkitab katakan begini, tetapi sekarang, wow, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Top. Ini orang kalau nggak kenal sama Tuhannya nggak bakalan bisa ngomong kayak begini. Halo?
Kenapa sih hidup gue harus berjumpa dengan dia? Kau tahu gak, waktu aku awal berjumpa dengan dia, papasan di ruko seberang itu Koditer. Waktu kita mau nyebrang, kesenggol, tasku jatuh, diambilin sama dia. Waktu kami ngambil sama-sama, mata ketemu mata, hati ketemu hati. Sedap. Kan gitu kan? Betul gak sih? Ya kan? Wah, setelah berapa lama kami berhubungan, tapi pada akhirnya dia meninggalkan aku dan kemudian dia berjalan dengan wanita yang lain. Wih, siap. Ya kan? Tapi kemudian kita bisa berkata begini, tapi tidak ada yang kebetulan. Saya percaya Tuhanlah yang kemudian mempertemukan saya dengan dia untuk membentuk hati saya supaya hati saya menjadi hati yang kuat. Karena pernikahan bukan hal yang gampang. Hati mesti kuat. Haleluya. Nggak ada yang kebetulan. Betul nggak sih? Percaya hari ini kita bahwa apapun yang nggak enak terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan yang berencana. Sadar nggak kita? Dan kalau kita bisa ketemu hari ini, karena ada rencana Tuhan juga dalam kehidupan kita. Betul gak sih? Gak ada yang kebetulan. Nih kalau kita punya pemahaman seperti ini teman-teman. Kita gak akan pernah underestimate siapapun yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Karena kita tahu siapapun yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Mereka datang bukan tanpa tujuan. Mereka datang karena Tuhan ingin membentuk kehidupan kita. Halo? Tokoh yang kedua. Namanya Paulus. Katakan sama-sama Paulus. Teman-teman tahu ya siapa Paulus ya? Paulus ini bukan orang sembarangan. Dia ahli Taurat, orang pintar, orang cerdas. Bahkan kalau kita membaca sejarah tentang Paulus, dia masuk sebuah komunitas yang sangat dihormati di Israel, namanya Sanhedrin. Halo. Dan semua orang yang masuk dalam komunitas Sanhedrin itu udah tua-tua. Jenggotnya udah panjang-panjang kayak Justice Bow, tahu kau Justice Bow ya. Udah tua ya. Karena apa? Senior. Tapi Paulus dalam usia yang sangat muda masuk dalam komunitas Sanhedrin dan Paulus punya pekerjaan utama yaitu apa? Itu dia. Menganiaya orang percaya. Halo? Itu pekerjaannya. Orang yang dihormati, kerjaannya ngapain? Menganiaya orang percaya. Sampai satu hari, Tuhan buat dia buta. Dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat percaya kepada Tuhan. Waktu dia percaya kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah dia masih dihormati? Halo? Kalau teman-teman baca perjalanan pelayanannya Paulus, kesian Paulus. Di darat, di laut, banyak musuh. Di kampung, di kota, banyak musuh. Halo. Dia seringkali disesah. Seringkali dicambukin. Seringkali dikatain. Seringkali difitnah. Seringkali gak makan. Gak punya tempat tidur. Teman-teman bisa bayangin ya. Dari orang yang tadinya punya, dihormati, punya pekerjaan yang keren. Tiba-tiba Tuhan izinkan nyusruk langsung ke bawah. Tapi Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat yang sangat luar biasa. Alkitab katakan apa? Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Kita tahu kapan? Kita tahu sekarang. Paulus tahu sekarang. Yusuf tahu sekarang. Halo. Kalau pada akhirnya Tuhan memberkati menyertai Paulus. Kalau pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Itu semua pada akhirnya. Tapi masalahnya mau gak kita awalnya? Mau gak kita bijinya? Halo. Sekali lagi jangan pernah menyerah. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan suruh saya ngulang. Gak ingat lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak sih? Ya. Awalnya. Baru Paulus bisa berkata,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Halo? Pertanyaannya hari ini, masihkah kita percaya sama Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya.